Saat waktunya tiba, seseorang berteriak, "Itu Dokaibi!" Aku tidak tahu kenapa kata itu tiba-tiba muncul di dalam benakku sekarang. Padahal aku yakin aku belum pernah mendengarnya secara langsung. Kereta yang tadinya melaju tiba-tiba berhenti. Bukan melambat, bukan darurat. Berhenti begitu saja. Dan kompartemen ini perlahan dipenuhi titik-titik hitam yang menggantung di udara. Tidak, tidak mungkin. Kereta berhenti di jalan bukanlah hal yang menakjubkan. Tapi ini berbeda. Adegan pembukaan novel yang begitu familiar terus berputar di kepalaku. Namun tetap saja aku menyangkal. Bagaimanapun, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin, kan? Dokaibi? Suara Yusang A terdengar ragu. Apa? Aku menoleh kepadanya. Wajahnya pucat, namun masih berusaha tenang. Kalau dipikir secara logika, ini jelas tidak masuk akal. Sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin, tapi mataku membesar. Aku teringat satu kalimat di dalam novel, dengan dua tanduk kecil. Teks itu muncul jelas, seolah menunggu saat ini. Makhluk kecil yang mengambang di udara, bertubuh halus dan cerah, menyebarkan aura aneh, dan memiliki dua tanduk kecil di kepalanya. Dadaku terasa sesak. Lihat, lihat itu. Semua kepala menoleh ke arah pintu gerbong. Cahaya ungu berputar, udara terbelah, dan sesuatu muncul dari dalamnya. Bulat, putih, menggemaskan. Namun, tidak seharusnya ada di dunia ini. Makhluk kecil itu tersenyum lebar, melayang di udara dengan dua tanduk kecil di kepalanya. Saat itu, aku tahu. Oleh karena itu, ia disebut Dokebi. Mataku terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya. Wajah-wajah yang membeku, nafas yang tertahan, tatapan yang tidak lagi memantulkan logika. Saat itulah etika fiksi dan kenyataan bercampur sempurna. Makhluk itu membuka mulutnya. Suara aneh, terdistorsi, penuh simbol yang tak bisa dipahami mengalir dari tubuh mungilnya. Apa yang dia bilang? Ini benar-benar kenyataan? Jelek sekali. Sebagian orang masih tertawa, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lagi mengira ini leconan murahan. Namun, aku tahu, itu jelas-jelas Dokebi. Dan dalam dunia Three Ways to Survive in a Ruined World, Dokebi adalah awal dari segalanya. Ia tidak datang untuk menjelaskan, ia tidak datang untuk menolong, ia datang untuk memulai permainan. Tanganku gemetar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jari-jariku mencengkram handphone. Tragedi dan bencana. Dua kata itu muncul bersamaan di benakku. Lalu Yusangah mendekat. Wajahnya pucat tapi berusaha berpikir. Sepertinya dia berbicara bahasa Spanyol. Haruskah aku coba bicara dengannya? Aku menelan ludah. Kau tahu apa itu? Kau akan menanyakannya untuk meminjamkanmu uang? Ah, aku tidak. Aku tersenyum kaku. Suara tawa itu memecah kekacauan. Bukan suara manusia, bukan pula suara makhluk hidup yang normal. Makhluk berbulu putih itu melayang di udara. Mulutnya terbuka lebar dengan senyum menjijikkan seolah seluruh kepanikan ini hanyalah hiburan murahan baginya. Aku tahu kalian berisik, katanya tertawa. Tapi dengarkan aku baik-baik. Penumpang mulai saling berteriak. Ada yang marah, ada yang menuntut penjelasan, ada yang meminta kereta segera dijalankan kembali. Anak kecil menunjuk sambil bertanya polos. Ibu, apa itu anime? Tak ada yang menjawab, karena saat itu bahkan orang dewasa pun mulai menyadari ini bukan hal normal. Makhluk itu terus berbicara tanpa peduli pada ketakutan manusia. Ia menyebut tentang monetisasi, tentang syarat, tentang jam 7 malam. Kata-kata yang terdengar absurd, namun justru itulah yang membuat dadaku sesak. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah pengumuman. Keributan semakin menjadi. Aku menggenggam tangan Yusang Ah tanpa sadar. Jangan bergerak, kataku pelan. Karena aku tahu, semakin ribut mereka, semakin dekat mereka pada kematian. Makhluk itu akhirnya berteriak dengan suara yang membuat udara bergetar. Untuk tetap! Matanya menyala merah, senyumnya melebar. Tenang! Hah? Itu reaksi terakhirnya. 1 detik sebelumnya,
Pria itu masih berdiri dengan tangan terlipat, masih berpikir ini lelucon murah, masih yakin dunia akan kembali normal. Detik berikutnya, kepalanya meledak. Darah memercik ke udara, mengenai wajah orang-orang di sekitarnya. Tidak ada aba-aba, tidak ada hitungan mundur. Hanya kematian yang datang begitu saja. Teriakan pecah di seluruh gerbong. Tubuh-tubuh roboh. Orang-orang saling mendorong, sebagian mencoba lari, sebagian membeku di tempat. Dan di tengah semua itu, makhluk itu tersenyum lebar. Ini bukan syuting film, bukan mimpi, bukan novel. Matanya yang merah menyala menatap manusia satu persatu, seolah sedang menilai harga barang di etalase. Aku menarik Yu Sang-ah ke belakangku. Tanganku gemetar, nafasku tercekat. Dia benar, ini semua nyata. Sebagian diriku masih menolak percaya, tapi darah yang menggenang di lantai kereta tidak memberi ruang untuk menyangkal. Gerbong yang tadi penuh suara, kini hanya diisi isak, jeritan, dan bau besi yang menusuk hidung. Makhluk itu kembali berbicara. Suaranya riang, seolah sedang memberi ceramah ringan. Bukankah hidup kalian selama ini sudah nyaman? Kalian hidup bebas, makan, bernafas, berkembang biak sesuka hati. Tubuh kecilnya bergetar karena tawa. Tangannya terangkat. Kalian benar-benar hidup di dunia yang perfect. Segalanya terjadi terlalu cepat. Makhluk itu, si Dokebei, tertawa lebar. Matanya berkilat tajam seolah menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Dengan suara nyaring dan mengejek, ia menyatakan bahwa hari-hari nyaman manusia telah berakhir. Tidak ada lagi sesuatu yang gratis di dunia ini. Kepanikan menyebar di dalam gerbong. Beberapa penumpang berteriak, sebagian lain menunduk ketakutan, sementara yang lain masih belum sepenuhnya memahami situasi. Di tengah keributan itu, seseorang mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. "Apakah kau minta uang?" Seorang pria berkacamata, Yu Sang-ah mengenalinya sebagai manajer Han dari Departemen Keuangan. Dengan wajah tegang namun penuh keyakinan, ia mencoba menawar makhluk itu menggunakan bahasa yang ia pahami dengan baik, uang dan kekuasaan. Ia mengaku bisa memberikan uang sebanyak apapun yang diminta, bahkan menunjukkan kartu bisnisnya, menegaskan siapa dirinya dan posisi yang ia miliki. Baginya, semua masalah di dunia bisa diselesaikan dengan lembaran kertas bernama uang. Dokebei tertawa. Baginya, uang memang alat yang hebat, mata uang universal manusia, sesuatu yang bisa membeli hampir segalanya. Namun, semua itu hanya berlaku di dunia manusia. Dalam sekejap, tawa itu berubah menjadi ancaman. Api menyala di tangan sang manajer. Jeritan panik terdengar ketika uang yang ia banggakan justru menjadi penyebab penderitaannya. Dokebei menjelaskan dengan dingin, uang manusia tak bernilai apapun di dunia makroskomik, dunia tempat skenario ini berlangsung. Ia telah memberi peringatan. Dan jika manusia masih bertindak seolah dunia lama masih berlaku, maka hukum baru akan menghancurkan mereka, tanpa ampun. Pria itu jatuh tersungkur, menyadari terlambat bahwa logika lamanya sudah tak lagi berguna. Sementara pria itu tersungkur kesakitan, makhluk tersebut melayang ke udara. Sebuah suara menggema. Channel BI 7623 telah terbuka. Konstelasi sudah dimasuki. Cahaya biru muncul di udara. 1, 2, puluhan jendela transparan terbentuk di hadapan para penumpang. Semua terdiam, jantung berdegup tak beraturan. Lalu sebuah pesan muncul jelas di hadapan mereka semua. Skenario utama sudah tiba. Nama skenario itu membuat darah terasa membeku. Proof of value. Bunuh satu atau lebih banyak nyawa. Waktu terbatas. Hadiah menunggu, dan hukuman adalah kematian. Makhluk itu tersenyum sekali lagi, menatap manusia-manusia yang kini tak lagi hidup di dunia normal. Kalau begitu, semoga beruntung semuanya. Cahaya merah menyala di matanya. Tunjukkan cerita yang menarik. Untuk kami. Makhluk itu menghilang lenyap bagaikan cahaya. Kereta bawah tanah itu berubah sunyi dengan cara yang menyesakkan. Beberapa penumpang masih berdiri terpaku, napas tertahan, tubuh gemetar oleh ketakutan yang belum sempat dipahami sepenuhnya. Yu Sang-ah menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Nada sambung terus berbunyi, tapi tak pernah terjawab. Polisi tidak mengangkat telepon. Wajahnya memucat. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kim Dokja melangkah mendekat, suaranya rendah namun tegas. Ia memintanya untuk tenang, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya sendiri. Dengan cepat, Dokja menjelaskan, bukan teori, bukan dugaan. Ia menyamakan keadaan ini dengan sebuah game. Sebuah game yang pernah mereka mainkan. Game tentang dunia yang berakhir, tentang aturan yang kejam, tentang hanya sedikit orang yang berhasil bertahan hidup.
Anggap saja kita sekarang berada di dalam game itu. Kata-kata itu mengguncang Sang A. Game? Aturan? Bertahan hidup? Dokja menatapnya tajam. Itulah yang harus kita cari tahu sekarang, aturannya. Namun sebelum jawaban apapun muncul, makhluk itu kembali memperlihatkan dirinya. Sesosok makhluk putih berbulu, bertanduk kecil dengan senyum yang terlalu lebar untuk disebut ramah. Matanya hitam berkilau, seolah menikmati ketakutan manusia di hadapannya. Dokagebi. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh tergeletak. Darah mengalir di lantai gerbong seperti genangan hujan merah. Seorang pegawai kantor gemetar, tubuhnya berlumur darah. Seorang wanita tua berlutut di depan kursi, tangan terkatup, berdoa tanpa suara. Mayat-mayat berserakan, diperlakukan seperti sampah yang tak lagi bernilai. Keadaan di dalam kereta masih sulit dipercaya. Asap tipis, cahaya aneh, dan kepanikan menyeliputi segalanya. Namun satu hal sudah jelas, ini bukan ilusi, dan bukan pula mimpi buruk sementara. Aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Di tengah kekacauan, seseorang berteriak panik memerintahkan pintu dibuka, memerintahkan orang lain untuk bertindak. Palu diayunkan, kepanikan semakin memuncak. Aku tidak tahu kenapa, tapi di saat seperti ini, ada satu kepastian yang mengendap kuat di pikiranku. Novel yang kubaca selama 1 dekade, 3 cara untuk bangkit di dunia kehancuran, sedang berubah menjadi kenyataan tepat di depan mataku. Aku menarik nafas dalam-dalam, berpikir, apa yang harus kulakukan untuk bertahan hidup di dunia baru ini? Suara gaduh memenuhi gerbong. Tenanglah, hentikan perbuatan kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Seorang pria melangkah maju, suaranya tegas menembus kepanikan. Ia mengambil alih situasi, menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, kepanikan kecil saja bisa menimbulkan banyak korban. Saat orang-orang mulai menoleh padanya, seseorang bertanya dengan curiga, "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu mengangkat kartu identitasnya. Namanya Lee Hyang-sung, letnan pertama dari Batalion Prajurit 6502. Sekeliling mendadak sunyi. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tentara, seorang prajurit sesungguhnya. Kereta masih dipenuhi kepanikan, suasana mencekam membuat siapapun sulit berpikir jernih. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tiba-tiba maju ke depan. Dengan suara tegas namun terkontrol, ia mengatakan bahwa barusan ia menerima pesan langsung dari batalionnya. Semua mata tertuju padanya. Saat layar ponsel diperlihatkan, pesan itu jelas. Darurat nasional tingkat 1 telah terjadi. Seluruh unit harus segera melapor ke batalion masing-masing. Kata darurat nasional membuat nafas para penumpang tercekat. Beberapa orang mulai berteriak, menuntut penjelasan, apa yang sebenarnya sedang terjadi, apakah pemerintah sudah mengambil alih situasi. Namun pria itu menggeleng, ia mengakui bahwa dirinya hanyalah tentara berpangkat rendah. Ia tidak memiliki jalur komunikasi langsung dengan Blue House, apalagi presiden. Meski begitu, satu hal ia katakan dengan pasti, situasi ini bukan kebetulan dan ia sama sekali tidak terkejut. Yang mengejutkannya justru hal lain. Dengan wajah tegang, aku mengingat nama yang disebut dalam pesan, Letnan Pertama Lee Hyang-sung. Nama itu bukan nama asing, bahkan sangat jelas baginya siapa orang itu sebenarnya. Lee Hyang-sung, ahli pedang besi, Letnan Pertama Korea, dan salah satu karakter penting dalam dunia kehancuran yang ia kenal. Seorang tokoh yang seharusnya hanya ada di dalam novel. Namun kini, karakter itu berdiri di dunia nyata. Cara bicara, sikap, bahkan kehadirannya, semuanya persis seperti yang tertulis dalam cerita. Di tengah kebisingan dan kepanikan, sebuah pikiran menekan benaknya. Bahkan karakter dari novel itu telah muncul ke dunia ini. Tangannya mengepal, ia menelan ludah. Jika itu benar, maka satu pertanyaan besar tak bisa dihindari. Apakah benar-benar ini cara untuk mengenali diri sendiri di dalam novel? Kereta itu dipenuhi kegaduhan, teriakan, suara langkah tergesa dan nafas yang tersengal-sengal bercampur jadi satu. Di tengah kekacauan itu, pikiranku justru terasa dingin. Sebagai pembaca novel itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan cara pertama sebuah karakter diperkenalkan. Ia seharusnya datang setelah adegan pertama berakhir. Lalu, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Ponsel-ponsel mulai bergetar serempak. Seseorang berteriak bahwa pesan darurat nasional telah masuk. Bahkan sebelum aku sempat memeriksanya, kereta kembali ricuh. Ini benar-benar darurat nasional tingkat 1. Kalimat itu membuat dadaku menegang. Yu Sang-ah berdiri di sampingku. Wajahnya pucat. "Dok Jasi." Layar ponsel menampilkan siaran darurat. Kepada seluruh penduduk Korea Selatan, di wilayah tak teridentifikasi, termasuk Seoul, teroris tak dikenal telah muncul. Pemerintah sedang melakukan segala upaya untuk melawan. Aku menatap layar tanpa berkedip. Ini tidak asing bagiku. Sebuah serangan teror, penjelasan paling mudah, paling masuk akal, setidaknya bagi dunia nyata.
Namun ada yang tidak cocok. Jika ini benar-benar mengikuti novel, maka yang berbicara seharusnya bukan Perdana Menteri. Orang-orang di sekeliling mulai berbisik panik. Katanya presidennya sudah ditangkap. Itu cuma rumor. Ada yang bilang itu hoax dari komentar Never. Aku menarik nafas pelan. Bukan omong kosong. Belum. Lalu, bang, bang, bang. Suara tembakan mengguncang gerbong. Orang-orang berteriak histeris. Ponsel terlepas dari tangan, tubuh-tubuh saling bertabrakan, dan jeritan memenuhi udara. Di layar siaran, Perdana Menteri membeku tersungkur ada bercak darah di belakangnya. Gambar terdistorsi. Tulisan besar muncul. Teroris tak dikenal. Waktu seakan terseret mundur. Layar siaran bergetar, penuh gangguan statis, seolah kenyataan sendiri mulai rusak. Seperti yang kubilang, makhluk bertanduk itu melesat cepat meninggalkan jejak kehancuran. Suara desis tajam memenuhi udara. Ini bukan sekedar permainan. Wajahnya mendekat, mata merahnya menyorot tajam, senyumnya terbelah lebar penuh kegilaan. Ia menertawakan ketakutan manusia. Kalian masih belum paham, Tentu saja tidak. Bagi mereka semua ini terlihat seperti game. Aturan, level, hadiah, semuanya terasa familiar. Apakah ini seperti game bagimu? Makhluk itu mengejek, bahkan memuji manusia kota yang terbiasa bermain video game seolah penderitaan ini hanyalah hiburan. Tangan Dokja mengepal. Ponsel di genggamannya bergetar. Kenapa tidak kita tambahkan saja level kesulitannya? Tiba-tiba, sebuah angka bercahaya muncul di udara. 24, 22. Semua orang terdiam. Detik demi detik berlalu terlalu cepat. Angka itu berubah. 23:19. Suara sistem menggema dingin dan tanpa emosi. Batas waktu telah diperpendek. Kepanikan menyebar. Orang-orang mulai berteriak. Dan kemudian 10. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Waktu yang tersisa 10 menit. Layar biru raksasa terbuka di udara, memantulkan cahaya dingin ke wajah-wajah yang pucat ketakutan. Skenario utama nomor 1. Proof of value. Bunuh 1 atau lebih nyawa. Kategori utama. Kesulitan F. Batas waktu 10 menit. Hadiah 300 koin. Kegagalan mati. Kereta itu berguncang hebat. Sebuah pesan dingin dan kejam menggema di udara, menembus kepanikan para penumpang. Sebagai hukuman bonus, jika pembunuh pertama tidak muncul dalam 5 menit, seluruh makhluk hidup di area yang ditentukan akan dimusnahkan. Angka di udara berpendar, 0959. Suara orang-orang langsung pecah. Apa maksudnya ini? Ini bercanda kan? Kau dengar pesannya? Kau dengar kan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana polisi? Kepanikan menjalar seperti api. Lee Hyong-sung melangkah maju, mengangkat kedua tangan berusaha menenangkan mereka. Tapi bahkan aku sendiri tahu, kata-kata itu terdengar kosong. Yu Sang-ha menggenggam jas di lenganku, tangannya gemetar. Aku menelan ludah. Ya, semuanya terjadi persis seperti yang aku pikirkan, sesuai alur novel itu. Namun ada satu hal yang terus mengganjal sejak awal. Lee Hyong-sung muncul, letnan pertama, tokoh penting. Tapi kenapa dia belum muncul? Seharusnya berdasarkan cerita yang aku tahu, dia sudah berada di sini sekarang. Wajah para penumpang semakin pucat. Tiba-tiba, sebuah teriakan mengguncang gerbong. Sudah ada pembunuhan di gerbong belakang. Ya, jangan biarkan dia masuk, jangan sampai dia masuk. Pintu besi digedor keras, darah menodai kaca buram di baliknya. Seseorang berteriak panik, "Halangi pintunya!" Sebuah tangan menempel ke pintu, kilatan listrik menyambar. Tubuh itu terpental, disambar arus kuning menyilaukan, menabrak dinding dengan keras. Cahaya kuning menyilaukan muncul di depan mereka. Semua orang spontan menoleh, napas tertahan. Apa itu barusan? Tak ada apapun di depan, namun sesuatu yang tak kasat mata jelas menghalangi jalan mereka. Sebuah suara dingin bergema di udara. Hingga skenario yang ditentukan selesai, keluar tidak diizinkan. Beberapa orang menatap ke atas, wajah pucat. Yang lain mulai gemetar, menyadari satu hal mengerikan. Mereka benar-benar terkurung. Di layar ponsel, makhluk bertanduk itu tersenyum lebar, seolah menikmati kepanikan manusia. Ada beberapa alur yang menarik, katanya santai. Walaupun ceritanya bahkan belum benar-benar mulai. Makhluk itu mengangkat tangannya. Baiklah, ini hadiah untuk kalian. Izinkan aku menunjukkan apa yang terjadi
jika tidak ada yang terjadi dalam 5 menit ke depan. Klik! Sebuah layar biru raksasa muncul di udara, memantulkan cahaya dingin ke wajah para penumpang. Seorang pria berkacamata terbelalak. Itu ruang kelas ya? Di dalam layar terlihat sekelompok siswa, remaja biasa, duduk di bangku sekolah. Beberapa detik kemudian, jeritan pecah. Tubuh-tubuh terlempar, darah membasahi lantai kelas. Kiah! Pemandangan itu berhenti seketika. Layar berubah. Batas waktu telah selesai. Keheningan jatuh seperti palu godam. Kim Dokja menelan ludah. Di sampingnya, Yu Sang-ah gemetar, wajahnya kehilangan warna. Lalu suara itu kembali, datar dan kejam. Penyelesaian pembayaran akan dimulai. Jantung Dokja berdegup keras. Jeritan nyaring menggema di dalam kelas. Kiah! Tolong, selamatkan aku! Suasana berubah kacau. Para siswa berhamburan dari bangku mereka. Wajah-wajah dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Seorang siswi terjatuh, tangannya terulur ke depan, tubuhnya terseret di lantai kelas. Tidak! Dalam sekejap, sebuah bayangan menerjang. Tangan mencengkram lehernya dengan brutal. Tubuhnya terangkat, napasnya terputus. Cahaya biru berkedip di sekeliling kelas, layar siaran bergetar oleh gangguan statis. Suara mekanis tanpa emosi terdengar. Channel B23515. Wajah siswi itu muncul di layar. Pipinya berlumuran darah, matanya masih terbuka, namun sudah kehilangan cahaya. Siswa sekolah perempuan Taifun, tahun kedua, kelas B. Tidak ada jeritan lagi, tidak ada suara. Nama itu muncul jelas di udara, disertai cahaya dingin yang bergetar. Lee Ji-hye, seorang siswi sekolah perempuan Taifun kelas 2B. Sosok yang berdiri diam di dalam ruang kelas, terlihat biasa, terlalu biasa, namun kini seluruh perhatian tertuju padanya. Senyum lebar terpotong muncul di layar. Nada itu terdengar seperti ejekan. Ya, menyenangkan bukan? Suara yang seolah menikmati kekacauan. Keringat mengalir di pelipis Dokja. Matanya membesar, menyadari satu hal yang tak ingin ia akui. Ini tidak lagi sekadar ancaman. Langkah kaki terdengar tergesah. Beberapa orang mundur tanpa sadar. Yang lain terpaku, nafas tercekak, tubuh gemetar menghadapi sesuatu yang tak terlihat namun terasa nyata. Sebuah layar transparan melayang di tengah gerbong, menampilkan Lee Ji-hye berdiri di kelas, rekaman langsung. Di bawahnya, tubuh-tubuh tergeletak bersimbah darah. Panik pecah. Brengsek, apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?